diskusi R3D. Ini adalah bulan purnama di bulan apa ya? September ya. Kita pasukan lengkap pada hari ini ada Dr. Tarika dan Dr. Alia di ujung sana. Ada Dr. Stefanus Immanuel dan Dr. Saputra di ujung sini. Kita akan mendiskusikan beberapa kasus-kasus yang ditemukan di RSCM ya, dalam bulan ini. Beberapa kasus yang kami rasa cukup menarik. Mungkin Dokter Alia bisa silakan dimulai untuk memandu diskusi. Baik, Silakan. terima kasih banyak Dokter Marcel. Selamat sore, dokter-dokter sekalian. Kita ketemu lagi ini di acara R3D yang ke-12 nih, Dok. Jadi kita udah anniversary, udah nggak terasa, udah 1 tahun acara R3D. Iya, Mudah-mudahan, setahun ya. iya Dok, udah yang ke-12. Masa sih? Sekarang bulan September. Kita mulai September tahun lalu ya. Pas September berarti ya, Dok. 12 purnama sudah berlalu. Sih. Betul. Udah kayak lirik lagu, Dok. Di acara kita kali ini juga sama, nanti para PPDS akan menampilkan beberapa kasus menarik yang kita temui sehari-hari di institusi kita di FKUI RSCM, dan kemudian nanti akan ada narasumber atau konsultan muskuloskeletal kita, yaitu Dr. Marcel dan Dr. Tarki, yang akan membahas mengenai kasus-kasus tersebut. Mungkin biar tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja. Saya persilahkan Dokter Ipen dan Dokter Uta, silahkan dimulai kasusnya. Baik, terima kasih dokter. Saya izin untuk memulai sesi sore hari ini. Apakah sudah terlihat, dok? Baik, saya mulai saja untuk kasus pertama. Jadi kasus pertama ada perempuan berusia 30 tahun. Dan pasien ini datang dengan keluhan nyeri pada tungkai bawah karena sejak 2 tahun yang lalu. Dan tidak ada keluhan kesulitan berjalan. Dan di sini ada foto jadi ini adalah foto pose dari pasien. Dan di sini kita bisa melihat adanya suatu lesi litik sklerotik, dan lesinya sini sendiri berada di sepanjang korteks anterior dari tibia, dengan zona transisinya sendiri juga sempit. Dan dari foto ini sendiri juga tidak ada diskontinuitas dari korteks dan tidak ada invasi ke jaringan lunak sekitarnya. Dan di sini kita bisa melihat adanya deformitas bowing dari tibianya itu juga, dan tidak ada lesi dengan karakteristik serupa pada tulang-tulang lainnya. Dan kemudian jadi bisa disimpulkan dari foto polos kruris kanan ini bahwa kita bisa melihat ada tumor tulang primer yang karakteristiknya kesannya benign di korteks anterior dari tibia dengan deformitas bowing. Jadi kami bisa mendede dengan beberapa DD. Yang pertama mungkin ossifying fibroma dan kedua ada mantimoma, dok. Mungkin ada tambahan dari dokter sekalian, dok. Oke, jadi ini pasiennya tadi usianya berapa, Dokter Ipen? Usia 30 tahun, dok. 30 tahun. Keluhannya nyeri ya, Mm, nyerinya dan udah berlangsung dua lama nih, tahun. udah 2 tahun. Betul. Kira-kira itu dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang ada perubahan nggak? Kenapa dia baru berobat sekarang nih pasiennya? Untuk perubahan ataupun tindakan ataupun pengobatan sebetulnya dari pasien belum ada, dok. Jadi nyerinya sendiri juga tidak terlalu nyeri, dan yang keluhan utama yang sebetulnya dirasakan oleh pasien sebetulnya lebih mengarah ke agak sedikit membenjol di bagian krurisnya pasien sih, dok. Oke, jadi keluhannya nyerinya nggak terlalu, tapi makin lama makin benjol gitu ya, Makin makin membenjol. benjol. Oke, kalau kita lihat dari memang radiografinya, yang pertama sih memang yang prominent tentu lesinya litik dengan komponen sklerotik ya. Dan ini juga lesinya membuat tulang tibianya sendiri jadi bowing. Jadi kemungkinan ini adalah suatu proses yang slow growing karena sudah terjadi remodeling pada tulangnya.
Pun kalau kita lihat kayaknya korteksnya juga masih relatif intak, tidak ada destruksi dari korteksnya dan tidak ada perluasan ke jaringan lunak sekitarnya juga, tidak ada masa jaringan lunak sekitar. Mungkin dari dokter Tarki atau dari dokter Marcel ada masukan dok? Dari dokter Tarki dulu mungkin? Oke, ini mungkin ini ya, Dokter Ivan, kalau ngelihat kayak gini, kira-kira ininya lesinya nih kan, ini kalau berhadapan dengan lesi seperti ini penting juga nih kita tahu kira-kira ini lesinya dia adanya di mana nih Dokter Ivan? Apakah dia adanya di eh, kortikal atau di intramedula? Karena nih nanti akan penting nih untuk kita kira-kira mau eh, mempertimbangkan diagnosis apa aja. Jadi, Dok, kalau menurut saya sih melihat dari yang potongan lateralnya, kesannya dia berada di korteks anterior ya, Dok. Dari ini ya, dari coba di zoom out deh, Dokter Ivan. Nah, ya, oke. Nah, itu soalnya penting juga tuh untuk kita tahu ya, apakah lesinya ini berada di intramedula atau ada komponen yang cortical lesionnya. Karena itu kan nanti cortical lesion itu dia DD-nya itu dia set DD-nya itu tentu akan berbeda ya dengan DD dari yang intramedula gitu ya. Karena kalau ngelihat kayak gini kan dia bentuknya bowing seperti ini, tapi kalau kita lihat dari AP-nya kok kayak ada bagian-bagian yang dia sepertinya vertikal ya gitu. Terus dikonfirmasi pada proyeksi lateralnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ininya apa bahwa kita bisa melihat bahwa dia memang ada komponen yang kelihatannya vertikal ya. Ini kalau kita mungkin kalau kita lihat di ininya ya. Nah, ini ada bagian korteksnya dia kayaknya ngebelah seperti ini ya. Terus kalau lihat di sini juga nih kayak ada bagian korteks yang kayak ininya ya, terbelah ya. Mungkin dari situ kita jadi bisa uh, mempertimbangkan ini ya diagnosis bandingnya kira-kira apa. Karena pertama kalau kita misalnya tahu lokasi ya, karena kan yang pertama yang penting tadi usia kita udah tahu, kemudian lokasi. Nah, lokasinya di mana? Apakah dia kortikal, apakah dia intramedula, kemudian apakah dia lokasinya di mana di epifisis kah, metafisis atau diafisis. Kemudian baru kita masuk ke karakteristik dari lesinya itu sendiri. Kira-kira gimana dokter Masa? Ada tambahan kah? Ya, ini kasus menarik sekali ya. Tapi memang biasanya kita dalam menginterpretasi itu suka emang lupa. Biasanya interpretasi kalau tumor tulang yang diapalin dulu zaman sekolahan adalah ya lokasi dalam kaitan epimetadiafisis. Jadi bidang bidang vertikal. Tapi lokasi itu juga penting untuk diidentifikasi dalam bidang horizontal. Dalam konteks ini berarti bisa di sentral atau di intramedula atau di eksentrik atau di intrakortikal atau di juxtakortikal atau malah di ya soft tissue artinya. Nah, ini tadi yang Dokter Targi sampaikan ini memang kontras sekali kalau kita bandingkan dengan bagian bawahnya ya. Kalau kita lihat di sini, eh, kalau saya kurang alokasi di sini. Di sini yang tadi dibilang korteksnya seperti terbelah, yang di sini, ya itu menunjukkan intrakortikal. Nah ini kita lihat dia sementara di bagian bawahnya kita lihat korteks posteriornya tidak begitu ya. Dia malah membentuk sudut lancip dengan korteks posterior. Ya artinya kan dia mulainya bukan dari situ ya, dia dari korteks di anterior. Meskipun korteks kalau kita lihat penampang lintang dia melingkar ya, oleh karena itu kita lihat dari AP-nya kayaknya dia ke medial dan ke lateral juga. Tapi kita lihat di sini memang perluasannya lebih banyak di korteks anterior. Karena dia makin gede, otomatis seolah-olah seperti dia masuk ke dalam medula tulang gitu ya. Emang masuk maksud saya. Tetapi startnya bukan dari medula.
Karena kalau start dari medula tentunya tidak ada di daerah margin-margin di bagian proksimal dan distal dari lesi, tentunya bentuknya akan begitu. Nah, sekarang kembali pasien ini keluhannya nyeri ya. Betul, dokter. Nyerinya sejak kapan? 2 tahun, dok. Benjolannya sejak kapan? Jenjolannya sendiri agak lebih lama lagi, dok. Jadi sekitar Hmm. 3-4 tahunan. Jadi pertama ada bengkok dulu, benjol dulu, nyerinya baru belakang. Kira-kira berpikir jinak atau ganas nih kalau kayak gini. Kalau melihat dari klinis dan gambaran radiologisnya ya, dok, mungkin Boleh akan gambarnya lagi tolong. Oke. Melihat dari klinis pasien dan kemudian gambaran radiologis yang ditampilkan ini ya, dok, karena kesannya juga slow growing, saya berpikirnya lebih ke jinak lebih dahulu sih. Dan kalau jinak lesi 4 tahun sih harusnya jinak ya. Harusnya ya. Kecuali dia transformasi maligna dari lesi yang jinak. Kemudian belakangan timbul nyeri 2 tahun katanya. Terus-terusan atau hilang timbul nyerinya? Hilang timbul, dok, sebetulnya. Oh, kira-kira kenapa ya nyeri? Ya tentunya bowing itu jawabannya ya. Karena dalam hal ini terjadi imbalance dari morfologi tulangnya di mana bagian depannya itu terisi oleh massa sementara bagian belakangnya tidak. Sehingga dia lama-lama jadi bowing-bowing, bukan tidak mungkin ada mikrofraktur dalam kaitan ya tentunya karakter patologis, tapi karena lesinya jinak ya dia healing. Kemudian mungkin ada lagi mikrofraktur lagi, healing lagi gitu ya. Jadi bisa jadi kita dengar jadi ada cerita nyeri sampai 2 tahun, itu kan aneh ya kalau nyeri sampai 2 tahun. Dia nggak pernah berobat dalam 2 tahun itu. Kalau ditanya dengan pasiennya sih bilang belum pernah ada Belum pernah ya. foto. Berarti nyerinya nggak segitu-segitu amat ya. Atau kadang ada periode bebas nyeri tadi. Ini penting untuk kita ketahui karena memang secara klinis nyeri itu merupakan salah satu petanda tumor ganas secara klinis. Cuma jangan berhenti di situ, harus dielaborasi nyeri seperti apa dulu. Gitu. Nggak semua nyeri bisa disamakan. Nah, kadang-kadang kita mengetahui hal itu sebelum melihat gambaran radiologi, kita udah lebih mudah ya untuk melakukan assessment. Inilah dokter Alia pendapatnya. Iya dok, kalau kita lihat memang secara klinis dulu mungkin ya pertama dengan keluhan dia benjolannya udah menahun, udah 4 tahun, dan dia bilang nyerinya 2 tahun, kayaknya kalau misalnya nyerinya hebat, nggak mungkin sampai 2 tahun baru berobat ya nggak sih dok? Biasanya mungkin nyerinya mungkin sumir-sumir, hilang timbul, makanya dia mungkin baru berobatnya sekarang-sekarang ini. Dan kayaknya dia lebih cenderung datang berobat karena deformitasnya itu tadi ya, mungkin kayak deformitas kakinya katanya jendol, katanya gitu. Jadi untuk melihat perjalanan penyakitnya yang menahun dan kayaknya tidak terlalu heboh, itu kemungkinan dari situ aja kita bisa mikir, oh mungkin ini sesuatu yang benign. Kecuali memang bisa jadi ada transformasi maligna kalau dia ada perubahan karakteristik tiba-tiba. Dan secara radiografinya pun juga sama. Kalau kita lihat memang itu komponen sklerotiknya juga banyak dan tulangnya sampai bowing. Jadi kita juga mikirkan ini apakah lesinya di intramedula atau di kortikal. Nah, kalau kita lihat emang kayaknya korteks yang di sisi anteriornya itu permukaannya udah lebih irregular ya, Dok. Udah apa kayak berjonjot-jonjot gitu, berlobulasi sementara korteks belakangnya tuh masih mulus. Jadi kemungkinan memang ini awal mulanya dari korteks yang bagian anterior, tapi karena dia makin lama makin gede, mengisi intramedula, tapi belum sampai ke korteks yang bagian posteriornya kayak gitu. Nah, dari sini aja mungkin kita udah bisa menegakkan diagnosis radiologinya gitu ya dok. Karena diagnosis radiologi itu kan yang penting apakah ini lesi tulangnya atau tumor tulangnya itu, tumornya tulang atau jaringan lunak, satu. Yang kedua, apakah dia karakteristiknya benign atau malignan. Kalau yang di sini kita lihat ini tumornya jelas berasal dari tulang dan lokasinya di intrakortikal.
Dan kemungkinan ini adalah suatu proses yang benign. Nah, untuk lesi kortikal yang benign, kira-kira DD-nya apa-apa aja nih? Kalau dari dokter Ipan atau dokter Uta, gimana? Ya, Sindak, mungkin kalau untuk DD-nya bisa ossifying fibroma atau ada mantimoma kali ya, Dok. Antinoma itu jinuk apa ganas ya? Kalau ada nantinoma tuh nggak pure benign deh, kayaknya lebih agresif ya dokter Marcel kalau nggak Saya rasa salah. begitu. Yang karakteristik bikin bowing yang mana antara dua itu? Seingat saya yang ossifying fibroma, Dok. Ya, saya rasa juga gitu. Karena yang lebih Hmm. agresif biasanya dia nggak sempet sampai bikin bowing udah makin membuat pasien udah berobat gitu loh. Jadi nggak mungkin selama itu sih harusnya. Tapi satu lagi yang kita tadi belum bahas di gambar ini yaitu komponen soft tissue juga ya. Kita lihat di sini Ya, soft tissue-nya tipis sekali, nggak ada invasi sama sekali untuk sesuatu yang sudah berlangsung tahunan gitu ya. Jadi ini juga makin menguatkan dia namanya nanti. Ossifying fibroma ya, Dokter Parki ya? Gimana? ossifying fibroma atau mungkin DD lain yang kepikiran ini apa OFD, Osteofibrus dysplasia. Osteofibrous osteofibrous dysplasia. dysplasia. Nah, karena kan bedanya dia sama fibrous dysplasia kan salah satunya adalah lokasinya ya. Kalau fibrous dysplasia dia di intramedular, maka Ya, fibrous dysplasia itu kan adalah vertikortikal. bisa Dan osteomyelitis nggak yang kayak gini? Reaksi soft tissue-nya ini banget ya. Reaksi soft tissue-nya minimal sekali. Biasanya kalau Ya, model-model itis gitu kan dia reaksi soft tissue-nya pasti akan kelihatan lebih prominent ya. iya, dan kaki yang osteomyelitis kronik biasanya secara klinis juga beda banget tampilannya kan Mm-mm. merah-merah, bengep-bengep, bahkan ada fistolnya, ada nanahnya, ada jaringan fibrosisnya gitu. Gak mungkin didiemin Nah, 3 tahun 4 tahun kayak dokter Marcel, pasti datang berobat karena kan biasanya kalau kayak gitu awalnya pasti ada gejala konstitusionalnya juga. ya, dan biasanya nggak bowing juga kalau Mm. osteomyelitis. Ya. Oke, itu. Oke, berarti disimpulkan untuk kasus ini adalah suatu tumor tulang karakteristik benign di diafisis proksimal sampai diafisis distal dari ostibia. DD-nya yang tadi sudah disebutkan ya, tentunya DD-DD untuk tumor tulang intrakortikal yang karakteristiknya benign, bisa osteofibrous dysplasia, bisa ada mantimoma, atau bisa juga ossifying fibroma. Dan kalau nggak salah, berdasarkan teori memang hampir 90% lesi di anterior cortex tibia itu lebih ke arah osteofibrous dysplasia ya, kalau nggak salah dari dokter Ipen ya. Iya, betul, Dok. Jadi Itu ya nama memang lain kalau nggak salah ya, nama lain dari ossifying fibroma, osteofibrous dysplasia. Betul nggak ya kalau saya nggak salah ingat? Yang penting jangan keliru bilang fibrosis dysplasia. iya betul-betul. So, lumayan. Karena kalau fibrosis dysplasia aja kan lesinya intramedula ya, jadi harus tetap disebut osteonya, komponen osteofibrosis dysplasia. Ya. Beda di ininya nanti di apa PA-nya. Jadi PA-nya itu biasanya kalau yang osteofibrous dysplasia kan dia ada ininya, ada osteoblastic rimming-nya ya kalau nggak salah. Hmm. Dia punya osteoblastic rimming di situ. Makanya apa disebut sebagai osteofibrous dysplasia dan memang ya ossifying fibroma juga merupakan salah satu itunya ya, salah satu apa nama lain yang bisa digunakan juga itu. Oke. Oke. Kita lanjut, Oke, Dokter Ali. kita masuk ke kasus yang kedua ya. Oh ya, sebelumnya saya juga mengingatkan untuk peserta atau dokter sekalian yang hadir yang mau bertanya atau ikut berdiskusi nih, silahkan banget ya. Kita sangat welcome. Boleh diketik aja pertanyaan atau komentarnya di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Silahkan, mungkin kita masuk ke kasus kedua.
Baik dokter, selamat sore. Di sini saya membawakan untuk pasien kedua. Berikut adalah pasien laki-laki umurnya 28 tahun, datang dengan keluhan ada benjolan di lengan kiri yang seukuran kacang tanah yang dirangsang sudah sejak 1 tahun yang lalu. Benjolan ini disertai nyeri yang dikeluhkan pasien tuh terutama di saat malam hari. Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri tidak tampak luka ataupun kemerahan di bagian di lengan kiri tersebut. Berikut ada foto radiografi atau bagian kiri, proyeksi AP dan lateral. Di sini yang kita dapat melihat ada suatu penebalan dari korteks di media fisis ulna sisi posterior ataupun dari sisi dorsal, dan apabila di zoom di area tersebut, di sini tampak ada area lucens atau lesi lusensi osteolitik dengan batas yang relatif tegas di intra kortikal dan di dalam penebalan dari korteks tersebut. Dan di sini tidak untuk jaring lunak di sekitarnya tampak masih baik, tidak tampak penebalan dan tidak tampak destruksi dari korteksnya maupun reaksi peristel. Untuk struktur tulangnya masih dalam alignment anatomis dan sendi dari proximal distal radius ulna masih tampak masih baik. Dan jaringan lunak lainnya juga masih tidak tampak kelainan. Jadi untuk suatu kesimpulannya itu mengarah ke tumor tulang karakteristik benign di media fistis dari os ulna. Dari gambarannya dan klinisnya yang dapat mendukung suatu gambaran osteomer ataupun mungkin bisa suatu proses infeksi juga masih bisa, tapi masih utamanya lebih ke osteomer. Mungkin ada masukan dokter, terima kasih. Oke, ini kasusnya mirip-mirip sama yang pasien pertama tadi ya, kalau secara klinis ada benjolan dan ada nyeri. Tapi kalau pada kasus ini dia keluhannya 1 tahun dan nyerinya nih lumayan spesifik ya tadi. Nyerinya hanya di malam hari nyerinya ya. Iya betul betul. Nyerinya juga sama, udah dari 1 tahun yang lalu atau baru-baru ini atau gimana? Nyerinya itu dirasakan sudah sejak ada timbul benjolan dokter, jadi sejak 1 tahun juga dok. Oke, tapi hilang timbul ya. 1 tahun itu nyerinya hilang timbul terutama di malam hari. Dan kita lihat memang ini lesinya juga mirip sama yang kasus pertama, ini lesinya di intrakortikal, ada penebalan korteks dari mid diaphysis os ulnanya yang di sisi posterior atau sisi dorsal. Nah, kira-kira kalau dari dokter Tarki gimana nih dok? Untuk lesi ini, apakah mirip dengan kasus yang pertama atau ada bedanya nih? Ya, kalau lihat yang sebelum itu saya mau nanya ini dulu apa klinisnya. Jadi kalau pasien yang nyeri itu selama dia sebelum datang ke dokter ada ininya nggak alleviating factornya. Jadi faktor yang mengurangi nyerinya itu apakah dia minum obat tertentu untuk mengurangi nyerinya atau gimana? Ya dok, jadi berdasarkan anamnesis dari pasiennya sendiri mengatakan nyerinya itu terutama malam hari dan apabila menggunakan obat-obat seperti ya seperti yang dikasih paracetamol atau ibuprofen itu relatif berkurang nyerinya dok. Itu sebenarnya dari klinisnya sebenarnya cukup mengarah ya dokter Alia, dokter Marcel kebenaran dapat yang apa dapat yang secara klinisnya mengarah. Sekarang Pas tinggal gitu gimana ya dok. kita sekarang bagaimana kita menganalisis dari gambaran radiologisnya. Ya kan kalau emang kita lihat mah di sini mungkin lebih jelas ya karena lesinya kan dia masih relatif kecil ya. Jadi kita bisa dengan lebih mudah dibandingkan dengan kasus yang pertama tadi menyimpulkan bahwa ini adalah suatu lesi yang terletak di kortikal. Jadi kayak ada penebalan korteks di situ ya. Jadi bentuknya mirip-mirip sama reaksi periosteal solid gitu. Di daerah uh, di daerah kortikalnya ini. Itu mungkin itu. Kalau kita lihat kan di sini juga sebenarnya kalau kita lihat dia lesinya ada di kortikal, kemudian kalau kita lihat di intramedulanya kayaknya relatif aman ya, nggak kelihatan kayak ada lesi litik ataupun lesi plastik yang jelas di situ. Terus
jaringan lunaknya juga kalau dilihat nih kayaknya relatif ini juga ya, nggak terlalu kelihatan kayak ada penebalan atau kayak ada masa vokal dari jaringan lunak. Nah itu Bisa tolong di zoom di apa yang pegang kontrol kita ya. nah, Nah, ini baru ngomongin. nah, tuh nggak Gimana kelihatan gimana? ini. Jadi kalau kita lihat kan jaringan lunaknya dia kayak masih relatif ini ya, tidak ada penebalan yang signifikan atau kayak ada mesh atau ada apa kan nggak terlalu jelas ya. Nah ini di zoom kayak gini jadi kelihatan kayak ada area-area yang litik-litik ya di dalam dari si uh, lesinya itu sendiri. Nah kalau kayak gini ya emang sih kalau dikombinasikan tadi yang dibilang di DD bisa di DD dengan tadi osteoma atau kalau di DD dengan proses infeksi ya itu sebenarnya sih bisa-bisa banget ya. Maksudnya menjadi DD walaupun itu nanti mungkin uh, apa butuh imaging tambahan mungkin ya untuk mengkarakterisasi apakah di situ ada nidus atau misalnya ada apa, malformasi akses di dalam situ. Cuma kalau melihat dari ini kita kombinasikan dengan klinisnya ya, ya kurang lebih ya kita mengarah ke lesi kortikal yang benign dulu ya. Gimana nih dokter? Tadi Dokter Tarki nanya mengenai apa tadi obat tuh gimana relevansinya saya lupa-lupa ini tadi mungkin pemirsa juga masih kurang mudeng. Kenapa? Obat? Oh iya, enggak. Kalau Tadi kalau apa? osteoid, iya osteoid osteoma itu kan salah satu dari clinical picture-nya adalah dia dengan NSAID dia uh, nyerinya itu sangat berkurang karena dia Oh kan iya. termasuk ke dalam tumor yang uh, mengandung prostaglandin ya. Jadi dia prostaglandinnya tinggi, makanya itu yang kalau misalnya kita walaupun kalau pada foto polos emang kayaknya medula medulanya sih nggak terlalu ini ya nggak kelihatan jelas ada salah tapi biasanya kalau misalnya itu benar osteoblastoma DMRI itu bone marrow edema ini biasanya hebat banget karena dia mengandung prostaglandin E2. Nah, prostaglandin E2 itu yang biasa apa kalau misalnya dia NSAID kan salah satu dari titik kerjanya itu adalah menghambat inflamasi ya karena si prostaglandin E2 itu sehingga dia menyebabkan Ya. apa nyeri itu berkurang gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Sebenarnya tapi ada proses inflamasi yang berjalan yang artinya harusnya bisa terlihat itu juga ya. Edema pada jaringan lunak sekitar ya. Iya, Hmm, Karena kalau kita lihat di sini, ini kebetulan yang gambar sebelah kiri ini kontras sekali nih kalau kita perhatikan kutis subkutis bagian sini misalnya. Itu beda sekali dengan bagian sini. Di sini kelihatan sekali mana kutisnya yang lucent ini lemak subkutis, lalu fasia otot berbatas tegas yang di sini. Di bagian sebelah sini mungkin masih lumayan oke, kelihatan jelas stratifikasi itu, tapi di sini kayaknya enggak ya. Dan biasanya yang membuat kita tahu ada masalah di mana terjadi hilangnya lemak itu karena fat stranding atau karena inflamasi. Kalau inflamasi biasanya tebelnya itu tidak vokal ya dibanding kalau infiltrasi massa tumor biasanya vokal. Tapi kalau inflamasi biasanya dia tebelnya itu kayak memanjang landai gitu. Berarti ini bisa ya karena inflamasi itu juga saya rasa. berarti mungkin Berarti kalau dari gambar ini aja masih susah dong dok ya kita bedakan apakah ini suatu infeksi atau memang proses inflamasi karena si tumornya itu tadi berarti dok. Jadi saya rasa kalau infeksi maksudnya osteomilitis gitu. Mm-mm. eh, Kalau ngelihat gambar yang kanan kayaknya unlikely ya buat saya osteomilitis pendapat saya karena kok kelihatannya endokorteksnya ini baik-baik saja di sini. Hmm. Di daerah di mana lesi paling berjendol itu kan di sininya. Jadi kita asumsinya startnya lesi dari level itu. Endokorteksnya bagus, struktur korteks medula bisa. Saya kok nggak yakin. Dokter Parki gimana? ya Masih kalau mikir infeksinya?
infeksi ya paling kan kalau yang kayak gitu yang model-modelnya berarti bukan yang akut banget ya, yang model-model kayak subakut gitu kan. Kalaupun soalnya ya bener-bener ya tadi medula itu emang nggak terlalu ini ya, nggak kelihatan ada lesi yang jelas gitu di medula. Iya, setuju. Dokter Ale gimana? Nah, Pro infeksi? iya. Kalau misalnya ke arah osteomielitis, tentunya kita lihat biasanya yaitu di intramedulanya udah ada lesi litik, udah batasnya nggak jelas dan awalnya mulainya Hmm. karena dari intramedula, tentunya bagian endostelnya juga pasti udah grepes-grepes gitu ya dok ya, udah nggak tegas seperti yang kasus ini. Dan kalau lihat perjalanan penyakitnya udah 1 tahun, berarti yang harusnya kita harapkan untuk kalau Hmm. misalnya dia kasus osteomielitis, tentunya sudah gambaran yang kronik berarti, bukan gambaran yang akut yang hanya litik-litik aja gitu. Dan untuk osteomielitis kronik seperti yang kita tahu pastikan gambarannya udah deformitas kayak gimana gitu ya dok ya, biasanya udah ada sequestrum, involucrum, dan jaringan Ya. lunaknya juga pasti sudah jauh lebih eh, udah lebih nebel dan lebih reguler gitu dibandingkan pada kasus ini ya. Ya, ada memang infeksi yang dominan sklerosisnya, karena itu tergantung dari reaksi host dengan virulensi kuman. Ya. Cuma ya itu, bicara deformitas meskipun ada banyak sklerosis, ya itu tadi saya bilang kok endokorteksnya tetap rapi gitu ya. Itu yang aneh. Dan artinya lesi ini kelihatannya kayak murni di kortikal saja, tidak sampai ke intramedula. Jadi kayaknya sih sayang nggak berani nggak pakai DD lah. Sih. Berani. Langsung nih ya dok, tegak. Waduh, bisa rame klinisi. Oh, yakin banget sih. Itu. Berdasarkan gambaran ininya, clinical picture, kalau kita gabung-gabung ya masih bisa sih sebenarnya. Iya. Nah kira-kira tetap butuh imaging lanjutan nggak di dok? Tetap butuh MRI atau ada modalitas lanjutan untuk membantu kita menegakkan diagnosis atau langsung aja oh biopsi aja nih atau gimana gitu. Hmm. Gimana pendapatnya? Udah. Ya, dok. Jadi sepertinya masih perlu MRI ya dok untuk memastikan bahwa ini karakteristik dari lesinya sendiri dok, menurut saya dok. Treatmentnya diapain? Ya dok, Treatmentnya diapakan? treatmentnya di kemo ya dok ya? Enggak dong, ini kan bukan tumor. Eh, Ini tumor-like lesion biasanya. Jadi kalau mau surgery, nidusnya diangkat. Ini kan ada bagian yang loosen di intrakortikal itu yang disebut hmm, nidusnya. Tapi metode yang lebih tidak terlalu heboh adalah radiofrekuensi ablasi. iya, iya sih. Jadi nanti dokternya akan, kalau dokternya Iya, dok. kita di sini bilang dokternya, tapi kalau di luar negeri radiolog yang kerjain. Jadi Iya, kita dok. bor di sini, bikin hole kecil, kemudian masuk ke dalam sini, middle radiofrekuensinya. Pastikan ujungnya berada di nidus dengan bantuan CT guided. Hmm, Dan kemudian dibakar. Karena radiofrekuensi ablasi kan prinsipnya dia kayak elemen panas gitu ya. Dia akan merusak struktur ini semua nidusnya. Begitu struktur nidusnya itu rusak, udah. Nanti dia akan healing, jadi kalsifikasi semua, dan kemudian remodeling. Dan itu yang setahu saya, tapi kayaknya di kita tuh jarang ngerjain ini ya. Saya nggak tahu deh kalau di, nggak tahu Tarki di apa, di rumah sakit UI ngerjain juga RFA. Gue belum ada alatnya juga. Oh, belum ada alat. Biasanya klinisi yang mengerjakan RFA itu hepatologi ya, untuk Iya, kasus hepar. Oke, jadi Iya. pada kasus ini kita bisa langsung bilang aja ya dok ini ada lesi atau ya lesi tulang intrakortikal di mid diaphysis una ya Ya, tadi ya kalau nggak salah. kembali kembali ke pertanyaan mengenai imaging lanjutan. Jadi makanya kalau dilakukan RFA guiding CT, maka imaging lanjutannya tentunya adalah CT.
untuk mengidentifikasi atau melokalisasi lokasi dari nidus, lalu kemudian dibuat planning guiding ya, RFA-nya. Seperti kayak guiding tumor teknisnya sama ngerjain. Gitu. Dia menemukan radiolog di Boston, saya pernah ketemu orang baik, Oh ya dok. hebat. Siapa ya? Kok saya jadi lupa? Donald. Bukan Donald. Lupa. Lupa. Dia menemukan teknik RFA-nya atau apa? Bahkan dia yang pertama kali mengaplikasikan RFA pada manusia. Jadi Oh, RFA itu sebelum di-apply di bagian tubuh lain, yang pertama di-apply adalah di osteoma dulu. Daniel Rosenthal namanya. Masih hidup kalau nggak salah ya, aku udah meninggal. oke. Wah, ada berita apa di sini? Oh, bukan dari radiografik. Oke, kalau gitu berarti kita bisa simpulkan mungkin ya dok ya untuk kasus ini tumor tulang intrakortikal curiganya adalah osteoid osteoma. Mengingat dari secara klinisnya pun juga lumayan mengarah yang dia nyerinya pada malam hari, berlangsungnya sudah menahun, dan juga kalau kita lihat dari radiografinya kita bisa melihat ada lusensi di dalam penebalan korteks yang mengesankan suatu nidus. Oke, mungkin kita lanjut ke kasus ketiga nih sekarang. Ini kebetulan dua kasus pertama tumor like semua ya dok. Ada apa nih dengan bulan Iya. ini? Dan Tumor-tumoran semua. kortikal semua ada kali ya. Dan kortikal semua benar. Apakah kasus ketiga juga sama? Silahkan. Baik, Nama dokter. tumor. Izin untuk share screen kembali, dok. Apakah sudah terlihat, dok? Ya, sudah silahkan. Baik, dok. Jadi untuk kasus ketiga, pasien perempuan 28 tahun datang dengan nyeri, terutama di bagian persendian. Dan lokasi yang utamanya pertama pada regio panggul. Dan untuk durasinya sudah lebih dari 1 tahun. Dan pasiennya sendiri ada riwayat SLE dengan anak profilnya, antibody SMID-nya positif. Berikut untuk fotonya, jadi pasien dilakukan pemeriksaan foto lumbosakral, proyeksi AP, dan juga lateral. Jadi kalau dari vertebra lumbosakral sendiri, untuk vertebra lumbosakral terlihat lengkung lordosis juga tampak menurun, tapi tidak tampak ada listesis ataupun destruksi, dan dari sendi-sendi faset yang terlihat pun juga tidak lain ataupun tidak penyempitan. Dan kemudian untuk sendi sakroiliaka yang tervisualisasi, terutama dari proyeksi AP ini, di sini kita bisa melihat bahwa untuk yang kanan terlebih dahulu, untuk yang kanan terlihat sakroiliaka tampak irregular dan juga tepinya juga sklerotik. Dan untuk yang kiri juga tampak melebar dengan kesannya pseudowidening dan juga tampak blurring juga, dok. Jadi dari foto lumbosakral ini bisa disimpulkan adanya gambaran sakroilitis bilateral dengan kirinya grade 3 dan juga kanan grade 2, dok. Mungkin itu, dok, ada masukan dari. Oke, sebentar. Tadi pasiennya itu mengeluhnya nyeri di persendian, maksudnya persendian semuanya atau di persendian panggul aja atau gimana? Sebetulnya semua, dok, tapi terutama di bagian panggul. Oke, jadi banyak ngeluh nyerinya sebenarnya ya di berbagai sendi. Berbagai sendinya itu sendi-sendi mana? Mungkin ada yang spesifik. Sebetulnya kalau ditanyakan ke pasien ada di range tangan kanan kiri, terus juga beberapa sendi-sendi lainnya, dok, tapi memang dominannya sih di panggul. Oke, nah untuk Itu panggul maksudnya sendiri kan sendi maksudnya hip. hip kan ya? Heeh. Hip, dok, maksudnya. Nah, Ada foto kenapa di hipnya. foto lumbal? Nah, kalau untuk pasiennya sendiri, memang juga menemukan ada low back pain juga, dok. Jadi dari ortopediknya memang memintanya lumbuh sakral lebih dahulu, belum dilakukan pemeriksaan terapis. Oke, keluhannya jadi ada low back pain juga ya, dan Ada, sudah hilang timbul 1 tahun itu juga. betul, dok. Ada riwayat trauma atau riwayat lain? Trauma tidak ada, dok. Yang kita tahu berarti pasiennya memang SLE yang sudah proven berarti ya, sudah mengkonsumsi obat-obatan. Sudah, dok. Oke, Saya tolong di berarti zoom.
Kalau yang di tadi kelautan tuh, nah, oke. Yang lateralnya nggak terlalu ini ya. Kalau SI join mah kita lihat dari AP-nya. Coba fokus di AP-nya digedein dulu gitu. No, biar pemirsa juga jelas. Ke atas sedikit. Oh bukan, maksud saya Sebaliknya. ditengahin. Ditengahin. Terlalu berlebihan. Oke. Tadi yang mana Dokter Ipen bisa diceritakan lagi? Baik dok, jadi kalau untuk temuan yang kami lihat ya dok, untuk Ditunjuk aja. Oh kalau ditunjuk dibalik lagi ya? iya dok, Di kalau anotasi ditunjuk, gimana? Kalau di coba anotasi ya, mungkin nggak. coba ya dok, di sini, Anotasi lagi coba. ini kelihatan nggak dok? Oh ya. Ya, Ya kan? kelihatan. Nama yang basic. Jadi kalau yang sebelah kanan ya dok, kalau kanan sih tepinya irregular dan juga tampak sklerotik dok. Tapi kalau yang sebelah kiri di sini menurut saya juga sudah ada gambaran pseudo widening-nya juga dok. Sama ada blurring dari si sendi sacroiliaca yang kiri. Setuju, kelihatannya demikian. Gimana dari Saya Dokter rasa Tarki ada tanggapan dok? Yang yang kiri itu memang dia kayak apa blurring terus kok kayak ini ya kayak jadi kayak ada pseudo widening ya sih. iya, saya juga Yang pikir sebelah kiri begitu. ya dok? Mm-mm. Yang kiri. Iya, seolah-olah kayak ada celah sendinya nih lebarnya jadi lebar ini. Padahal yang di atasnya celah sendinya lebarnya cuma segini. Nah, ya itu Dan yang di bawahnya atau itu ini kan ke sini. kayak lebar sekali. Hmm. Itu Dan lepas kalau dari melihat soal itu lokasinya sih, pun, mm-mm. ya, lokasi apa? Ya lokasinya pun juga kita lihat di sendi sacroiliaca bilateral, terutama yang sisi inferior ya dok. Oh ya, ini Kelainannya klasiknya. ya untuk sakroilitis, untuk proses Hmm. inflamatori artritis di sendi sakroiliaca memang khasnya kan di bagian antero-inferior ya biasanya. Dan di sini pun juga sama, kelainannya kita lihat bilateral di eh, sisi inferior. Walaupun derajat keparahannya mungkin beda. Yang sebelah kanan sepertinya belum ada pseudo widening ya, Dok. Ya, tapi sudah ada perubahan juga dari sisi os ilium. Kita tahu sacroiliac joint itu ada dua macam sendi, dia emang agak unik ya. Bagian antero inferior itu adalah sendi sinovial. Sementara posterior superiornya itu adalah fibrocartilaginous joint. Nah, jadi nggak ada kapsul sinoviumnya. Nah, karena ini intinya masalahnya adalah imunologi sehingga terjadi sinovitis, maka kita akan melihat erosi tulang di bagian antero inferior. Nah, sebenarnya harusnya idealnya bukan proyeksi ini ya, ini kan lumbal ya. Idealnya adalah fotopelvis. Ya, kalau perlu yang X-ray-nya menyudut ke arah kranial yang disebut proyeksi Ferguson. Nah, tapi karena cartilage di sisi os ilium itu lebih tipis daripada cartilage sisi os sacrum, maka biasanya inflamasi akibat sinovitis di daerah tersebut nomor satu akan lebih memperlihatkan kerusakan yang lebih besar pada sisi os ilium. Ini kalau kita lihat ini adalah batas dari os sacrumnya nih yang di sini. Ini sebagian os iliumnya kelihatan di sini, tapi pas di bawah sini itu seperti tidak tegas lagi. Dan ini ada banyak sklerosis-sklerosis yang batasnya tidak tegas, kayak kabut, kayak kabut, jadi kayak berkabut. Rabikulasinya jadi juga hilang. Kabut-kabut itu juga kayaknya ada di sini. Nah, ini kita lihat sisi os sacrum yang masih cukup tegas. Tapi di sini kita lihat sisi os iliumnya juga udah nggak gitu jelas lagi. Pas di bawah sini kayaknya sakrum maupun ilium dua-duanya sudah bukan korteks yang tajam seperti di sini nih. Maksudnya atau seperti yang ini kan korteks yang tajam gitu. Ini kan tidak. Yang disebut pseudo widening ya karena itu ya dok, karena dia sudah mengalami erosi, jadi kesannya seperti melebar celah sendinya, padahal ya sendinya sih tetap, cuma karena korteksnya yang sudah menjadi blurry dan jadi terdapat erosi di situ, kesannya jadinya melebar gitu ya dok, makanya namanya pseudo widening. Ya ibaratnya pantai mengalami abrasi. Oke.
Nah, selain di sendi sakroiliakanya sendiri, ini kan kalau kita balik zoom out, sebenarnya radiografi lumbal ya. Di lumbalnya sendiri ada masalah nggak? Ada kelainan nggak nih, Dokter Ipan? Lalu ini pasien tadi bukannya katanya klinis SLE ya? Iya dok, gatal ya dok. Manifestasi SLE sebenarnya apa biasanya? Ini udah yakin belum SLE atau masih bisa spondyloartritis? Maksud saya gitu. Atau masih DD atau udah yakin klinisnya? Kalau dari definisinya sih sudah tegak dok SLA karena juga antibody smita juga sudah positif juga dok. Oh, gitu. Oh, bisa aja sih. Oke, lanjut tadi. Dokter Ali Eh, pertanyaannya apa tadi? jadi Lumbal ya? Hmm. Mm-mm. Di lumbalnya sendiri ada masalah nggak nih? Karena kan dia sebenarnya keluhannya low back pain ya, dan dimintanya radiografi lumbal. Nah, kira-kira dari lumbalnya sendiri ada masalah atau enggak, dan apa yang mesti kita cari sebenarnya untuk kasus-kasus eh, SLE atau inflammatory arthritis nih? baik, dok. Kalau dari foto lumbalnya sendiri, ke sana sih memang untuk kelurusan dari vertebra lumbalnya, jadi kelengkung lordosis sendiri ke sana melurus sih dok. Mungkin bisa jadi dengan spasma lumbal dulu ya dok. Tapi kalau untuk temuan lain seperti gambaran squaring vertebra ataupun Shannon segala macam sih nggak ada sih pada kasus ini, dok. Oke, jadi memang pada vertebra lumbal tentunya ada beberapa tanda-tanda inflammatory arthritis yang bisa kita cari. Pertama, salah satunya mungkin tadi, apakah ada erosi dari daerah entesisnya atau daerah bagian corner, biasanya corner superior maupun inferior dari corpus vertebra, apakah ada sklerosis atau erosi, dan juga jangan lupa lihat sendi fasetnya, karena sendi faset itu juga merupakan sendi yang ada sinoviumnya juga ya, ada kapsul sinoviumnya. Jadi kalau ada inflammatory arthritis bisa juga terjadi di sendi faset. Nah, kalau kita lihat pada pasien ini kayaknya sih sendi fasetnya juga masih bagus ya, nggak ada tanda-tanda blurring, irregular, atau sklerosis juga kayaknya sih enggak. Dan dari korpus vertebra lumbalnya pun juga kayaknya masih bagus. Gimana kali dokter Tati? Nah, ya ini SLE, kalau SLE tegak ya soalnya overlap antara SLE dan ini juga kayaknya saya belum nemu tuh yang overlap antara SLE dengan spondyloartritis ya kalau di literatur. Jadi kalau di overlap dengan RA memang ada gitu. Tapi kalau misalnya overlap dengan spondyloartritis kayaknya di literatur saya belum nemu tuh yang maksudnya yang overlap dengan RA, dengan artritis, kemudian dengan sistemik sklerosis, dengan Sjogren itu masih bisa overlap. Cuma kalau overlap dengan spondyloartritis kayaknya belum ini deh apa belum belum ketemu. Tapi kan anyhow RA sekalipun itu kan juga dia menyerangnya ke sendi-sendi sinovial ya, walaupun memang untuk vertebra itu bukan tempat yang sering gitu untuk manifestasi eh, RA gitu loh, untuk manifestasi suatu inflammatory arthritis, karena memang bisa aja dia overlap dengan SLE, inflammatory arthritis, jadi ya emang tadi seperti yang dibilang dokter Alia, sendi-sendi sinovial itu termasuk salah satu yang harus kita lihat juga. Iya, orang bisa nyerang sacroiliac joint bisa. Cuma biasanya sih kalau dibandingin sama spondyloartritis yang seperti ankylosing spondylitis, misalnya dia tidak bilateral simetris sih. Tapi ya bisa kan. Jadi ya memang mesti Anyway, kita mungkin lihat mungkin juga ya. foto lumbal ini mungkin juga maksudnya dia mau rule out low back pain Kalian akibat kali ya, degeneratif kali ya. mungkin. Mungkin. Iya. Jadi justru dari foto lumbalnya kita malah ketemu kelainan di sendi sakroiliakanya juga ya. Jadi walaupun ini radiografinya vertebra lumbal, jangan lupa lihat juga di sendi sakroiliakanya, karena kan kelihatan juga, dan ternyata dari situ juga dapat nih clue-nya, ternyata memang ada masalah di sakroiliak joint bilateralnya. Mungkin seperti itu ya dok. Eh, apa take home point-nya gitu. Oke, kalau gitu. Ini em, udah jam 6 nih dok. Kita mau lanjut kasus berikutnya atau gimana nih dok?
aja kali ya, sekali-kali tepat waktu gitu. Terus Biasanya overtime mulu ya, Dok. mulai boleh telat, tapi selesai harus tepat waktu. Gitu. Waduh, 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 waduh. Oke, kalau gitu dengan demikian berarti untuk kasus yang terakhir ini kita simpulkan berarti memang ada gambaran sakroilitis bilateral dengan derajatnya yang berbeda ya. Untuk yang di kanan tadi grade 2 karena masih berupa irregularitas dan sklerosis, tapi yang sebelah kiri sudah grade 3 karena sudah ada gambaran pseudo wideningnya tadi. Oke, mungkin untuk sesi R3D kita kali ini sekian kasus-kasusnya. Ada pengumuman lagi mungkin ya dok yang mau kita sampaikan nanti ada acara untuk bulan depan kalau nggak salah dok. Ya, acara bulan depan adalah tumor lagi. Wah, emang pas nih dok berarti Oh, topiknya tentang tumor. udah lama nggak bicara tumor, ya. Jadi ini adalah workshop untuk radiologis, bagi radiologis yang mungkin sudah, saya rasa radiologis kita itu, apalagi yang lulusan FKUI itu sudah masih teringat dalam lubuk sanubari dan alam bawah sadarnya dulu pernah harus bawain kasus CPC gitu ya. Nah, siapa tahu kangen gitu ya, pengen merasakan lagi, ngeri-ngeri sedap baca-baca kasus tumor. Nah, tapi ini ini apa istilahnya di muskuloskeletal itu, ini paradigma yang relatif baru gitu. Itu pemahaman imaging muskuloskeletal tumor itu akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila dilakukan sekaligus dengan memahami gambaran patologi. Sehingga kalau di luar ini sering diadain, tapi di kita agak-agak. Kali ini kita bikin workshop korelasi radiologi patologi di mana nanti dokter radiologinya akan duduk bersama-sama bersebelahan dengan dokter PA, spesialis patologi anatomi. Masing-masing ada monitor di depannya, belajar bersama-sama membahas kasus tumor. Tentu nanti kayak ada diskusi antara dokter radiologi dan dokter PA yang duduk bareng itu. Nanti yang dokter PA mungkin jelasin ke radiolog mengenai gambaran PA-nya, yang dokter radiologi ngajarin yang dokter PA mengenai gambaran imaging-nya, gitu. Dan tentu nanti juga dipandu oleh narasumber. Saya rasa ini jadi yang agak menarik sih menurut saya. Ini kali pertama juga kayaknya kita radiolog ada workshop yang kolaborasi dengan non-radiolog gitu ya. Barangkali jarang-jarang. Kita ada dua narasumber tamu dari Departemen Patologi Anatomi FKUI, ada Dr. Evelina dan Dr. Putri. Keduanya itu termasuk apa istilahnya Tarki? Hmm, master atau pakar atau jawara dalam bidang PA tumor MSK gitu ya. Gitu. Jadi mereka juga akan ikut membawakan materi dan membimbing diskusi. Silakan apabila sejawat sekalian yang berminat, biaya pendaftaran ada di bawah situ. Ini publikasi akan di blast besok atau tidak mungkin malam ini. Ya. Tapi kapasitasnya terbatas karena kita berbagi tempat dengan spesialis patologi anatomi. Ya, jadi eh, kapasitas 30 orang, 15-15 gitu. Tapi mungkin radiolognya bisa lebih. Jadi nanti satu station itu bisa bertiga barangkali. Kalau misalnya demand-nya tinggi. Jadi radiolog ada dua, SPA patologinya satu. Dalam satu station itu bertiga itu. Jadi pas ngerjain kasus diskusinya lebih enak. Yang bisa berantem-berantem, bisa macam-macam. Dan ini Demikian sistemnya first kira-kira. come first serve ya dok. Jadi yang mau mendaftar silahkan segera mendaftar mungkin ya dok ya karena kita urut berdasarkan siapa yang mendaftar duluan mungkin gitu ya dok. Ya, tapi nanti akan ada seleksi juga dari panitia. Eh, Syarat dan ketentuannya sudah ada dalam dalam link yang tertulis di YouTube, mau diregistrasi dan QR. Oke, terima kasih dokter dan jangan lupa juga untuk join bersama kita di 2 minggu lagi di acara Studium Generale ya dok. Tanggal 3 Oktober acara Studium Generale berikutnya dan tentunya nanti di bulan purnama berikutnya jangan lupa join kita juga di acara
R3D atau Radiologi Reading Room Discussion di bulan depan. Nanti untuk tanggalnya akan kita infokan lebih lanjut. Dr. Alia sudah ada topik mengenai studium general tanggal 3? Belum? Nanti saya meditasi dulu ya dok untuk topiknya. Pengumuman lain bagi yang belum tahu, bagi peserta sekalian, hadirin sekalian, bahwa Jakmus sekarang sudah punya website. Silahkan bisa dielaborasi. Meskipun website ini juga masih belum sempurna 100% ya. Khususnya yang anggota atau member dari annual membership program, nanti Anda akan punya kelebihan, yaitu di bagian yang kanan atas ini Anda bisa login dan Anda bisa akses ke digital library Jakmus, jadi bisa nonton ulang semua sesi-sesi R3D maupun studium generale dari yang lampau-lampau gitu ya. Dan Anda juga akan mendapatkan gratis 50% reduksi tarif untuk workshop-workshop yang diadakan ya. Di sini selain ini ada workshop untuk USG, upcoming event nanti adalah nanti tanggal 20 Oktober ya. Kemudian juga yang workshop yang MRI ini R3D yang sekarang ya, dan juga seterusnya dan seterusnya. Eh, Anda yang mau lihat-lihat lebih jauh tentang Jakmus bisa melihat di sini, dan kita harusnya sudah ada program juga nanti di tahun 2025 ya. Kita sudah ada program sepanjang tahun yang rutin tiap bulan, itu yang di warna abu-abu gitu ya, itu R3D dan Studium General. Yang merah itu yang workshop MRI, yang hijau itu yang workshop USG. Di situ udah ada tanggal-tanggalnya, tapi tentunya ini tanggal tentatif. Bisa jadi ada satu hal lain yang tidak diinginkan, jadi harus geser sedikit-sedikit ya. Tapi nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Tapi seperti biasa, Anda belum bisa register sekarang tentunya. Nanti registrasi biasanya akan dibuka 2 minggu menjelang acara diadakan. Jadi kalau mau save the date, ya ini bisa menjadi patokan. Ada satu lagi juga di bulan Januari nanti kita akan membuka tahun 2025 dengan Scientific Seminar. Ini sebenarnya adalah acara ilmiah khusus untuk member Jakmus yang menjadi anggota annual membership. Jadi bisa masuk gratis, ini acaranya offline dan ber-SKP juga. Kalau yang bukan member mungkin berbayar, tapi nanti akan kita umumkan detail lebih. Demikian kira-kira Alia yang bisa saya Oke, sampaikan. terima kasih banyak dokter pengumumannya. Berarti dengan demikian, terima kasih banyak Dr. Marcel dan Dr. Tarki atas masukannya dan informasi-informasinya untuk acara R3D kita kali ini. Terima kasih juga Dr. Ipen dan Dr. Uta untuk kasus-kasusnya yang menarik. Sampai ketemu di acara Jakmus berikutnya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Selamat Dadah.